dan nggak bisa terrealisasi itu. Aku mau highlight nih, Bang. Jadi tadi Ya, dari Bang Desmond sendiri itu kan ada bilang gitu. Dari kita itu mungkin kita punya gajian gitu kan ya. Nah, 500 atau 1 juta kita itu mungkin harus, halo, ya mungkin sinyalnya apa agak-agak nge-lag ya. Oke, mungkin sambil ya, nunggu Bang Desmond bisa join lagi, aku mau mengingatkan untuk semua yang ada di sini, gitu kan, biar makin hot lagi kita ngobrolnya, biar makin seru lagi. Aku ingatin bahwa nanti kita akan kasih ada merchandise 5 buat penanya. Jadi kalau mau ada yang nanya, mau join dengan obrolan kita sore hari ini, ya kan, untuk mewujudkan apa financial freedom itu ternyata itu bukan hal yang kita itu apa ya teori-teori investasi yang banyak, tapi intinya adalah pengendalian diri, ya kan. Itu aja itu jujur sih saya aja masih susah gitu. Nah makanya lagi mau banyak belajar nih, jangankan teman-teman semua di sini gitu, saya aja yang di sini aja tuh kadang makin susah, tapi kita harus berusaha gitu kan, gimana caranya bisa mengalahkan yang ada, faktor-faktor yang ada ini untuk bisa mewujudkan FIRE atau financial independent retired early. Oke, Bang Desmond, aku mau highlight dong yang tadi itu kan apa kita menyisihkan 500 sampai 1 juta, ya kan, mungkin nggak saya yakin lah pasti ada di sini, aduh 500 ribu atau 1 juta itu terlalu berat buat saya gitu, contohnya begitu, padahal sebenarnya berinvestasi itu sebenarnya juga tidak membebani gitu kan, buat siapapun itu tidak membebani, karena berinvestasi itu sebenarnya selain pengendalian diri itu juga ada faktor yang namanya niat. Karena apa, investasi itu nggak perlu banyak, nggak perlu tinggi, tapi adalah seberapa sering, ya nggak bang, ya kan, ya, 500 ribu sebenarnya kalau sekaligus kita itu berinvestasi kelihatannya kayak banyak, tapi kalau kita itu mungkin bagi seminggu itu cuman sekitar 250 ribu lah, 200 sampai 300 ribu, ya kan. Nah itu mungkin kita bisa sisihkan dari yang tadi, dari yang si Bang Desmond juga udah sebutkan, mungkin kopi yang biasanya itu sehari 2 kali, sekali aja, ya kan, ya, 20 ribu itu baru dari kopi, ya kan. Kalau cewek-cewek lipstick ini ya bang ya, aku bilang ini bukan hal yang apa ya yang perlu kita tutupi lah. Cewek itu kalau punya lipstick pakai bajunya pink, ininya pink juga gitu kan, merah juga merah, kadang ungu kadang hijau, ya, padahal sekali poles, 2 kali poles itu ya, tetap gitu kan, itu kan juga kalau hmm, dikumpulin aku yakin ya, 200 ribu itu pengeluaran itu sebenarnya itu ada gitu, tapi pengendalian diri dan niat itu sebenarnya itu hal yang faktor-faktor utama juga ya, yang memang bisa kita kasih ya. ya, betul, ya, betul, Mbak. Nah, Ya, em, ngomong-ngomong tentang investasi itu nggak harus mahal, itu sebenarnya capital aset sendiri itu kalau aku bilang itu salah satu aset manajemen yang mendukung kita banget, ya kan? Karena investasi di capital aset juga nggak mahal-mahal ya. ya, Minimumnya pun itu mulai dari 10 ribu. Jadi siapa yang di sini bilang, ya kan, kalau investasi itu harus mahal? Karena di capital sendiri itu minimum investasi untuk produk-produknya itu sekarang itu udah mulai dari 10 ribu gitu. Jadi mungkin Bang Desmond bisa jelasin nggak kenapa sih investasi bisa semurah itu bang? ya. Jadi sebenarnya kita mendukung. Jadi gini, Indonesia tahun 2045 itu akan menjadi, ini cita-citanya ya, kan kita Hmm. bisa bermimpi dan bercita-cita. Kita ingin menjadi negara maju ya. Jadi kalau acuannya Bank Dunia itu, negara maju itu pendapatan per kapita penduduknya itu 11 ribu ya. Hmm. Jadi 11.000 dolar ya.
Nah, sekarang kita masih di level 3.500 ya. Jadi masih 3 kali lipat lagi yang harus kita kejar. Nah, jadi salah satu cara supaya kita bisa menjadi negara maju itu, maka salah satunya memang harus investasi. Jadi investasi sebenarnya kan produktif ya, bukan konsumsi, bukan konsumtif yang seperti tadi kita bicarakan gitu. Nah, dan itu yang menjadi kelemahan di bangsa kita. Kenapa kita sekarang masih mandek ya di negara berpendapatan menengah itu? Karena memang kita itu masih cenderung lebih konsumtif dibandingkan produktif. Ya, baik dari segi banyak hal lah, dan kita harus akui. Nah, kenapa negara-negara maju bisa seperti itu? Karena mereka produktif, ya. Jadi yang mereka jual bukan bahan mentah, tetapi sesuatu yang bisa bernilai tinggi. Nah, salah satu untuk bisa mendorong itu adalah kita harus lebih produktif dalam sisi investasi. Ya, jadi masyarakatnya itu harus diajari, harus dibiasakan dengan yang namanya investasi, ya kan? Nah, investasi kadang-kadang kan tantangan kita itu adalah di sisi di sisi edukasi ya. Jadi kalau kita turun ke daerah gitu ya, terutama di desa, mereka nggak kenal pasar modal, apalagi reksadana, itu ya kan. Yang mereka kenal itu adalah bank. Nah, menyimpan uang di bank itu celakanya itu adalah selalu dengan inflasi gitu kan. Apalagi Dan sekarang ke depan kita akan biaya administrasi bank itu tinggi ya loh. betul, biaya administrasi Bisa segala jadi latte faktor kali ya, tapi dari sisi biaya kan, ya nggak? Iya, betul. Jadi apalagi suku bunganya kan semakin turun. Jadi kita menyimpan uang di bank itu sebenarnya bukan investasi gitu. Nah, sehingga yang didorong itu adalah investasi yang berbasis dengan aset di pasar modal, ya. Nah, orang kan selalu mengira bahwa investasi itu harus besar. Nah, itulah sebabnya kita membuat yang namanya tadi yang 10.000 itu udah bisa. Dan sekarang itu memang diinisiasi oleh yang namanya reksadana, industri manajer investasi. Jadi itu sebenarnya cara industri manajer investasi untuk bisa memperkenalkan bahwa investasi itu menguntungkan. Jadi makanya dinikmati dan investasi dan nikmati hasilnya kan gitu. Nah, jadi investasi itu udah harus besar dana awal investasinya gitu. Nah, misalnya kalau kita di deposito kan itunya kan besar. Kalau kita ingin dapat special rate atau bunga yang spesial gitu ya, maka kita kan dananya harus lebih besar. Dan di deposito kan itu kan ada yang namanya treatment pajak kan, dipotong 20% deposito, ya kan? Nah, sementara di reksadana itu kan pajaknya udah final. Pajaknya kan udah final. Jadi kita terima keuntungan itu net gitu, dan bersih. Gitu. Juga bukan perorangan ya, Bang ya, tapi iya, betul. Adalah si reksadananya. Ya, betul, di reksadananya. Jadi kita sudah terimanya dalam bentuk net gitu kan. Jadi kalau kita komparasi atau bandingkan antara reksadana dan deposito, sebenarnya keunggulan reksadana itu jauh lebih tinggi. Nah, yang kedua yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa reksadana itu jangan dianggap jangka pendek gitu. Nah, orang kan selalu mentreatment reksadana itu adalah masukkan hari ini, seminggu atau sebulan lagi ditarik gitu kan. Nah, dan ketika misalnya reksadana kan tetap ada risikonya kan, yang namanya investasi pasti ada risikonya. Nah, akhirnya dia kecewa kan, segini-segini aja gitu. Nah, padahal kalau kita lihat dalam tren jangka panjang, karena memang tujuan dulu dibuat reksadana itu adalah supaya orang itu seperti Ronald Read ya, yang saya katakan di awal, dia memang jangka panjang gitu. Jadi teman-teman harus bersiap dengan jangka panjang. Supaya apa? Supaya di masa depan kita menikmati hasil yang jauh lebih besar gitu. Nah, untuk itu teman-teman, tidak selain ada niat untuk berinvestasi, sebenarnya yang paling juga perlu ditekankan itu adalah belajar gitu. Jadi kita sebagai investor jangan hanya mendengarkan kami bicara seperti ini, tetapi teman-teman juga harus belajar ya gitu. Mulai belajar tentang investasi gitu kan, memilih investasi yang baik seperti apa, membaca NAB dan lain sebagainya gitu.
Jadi Warren Buffett bilang ketika krisis, ya kan, investasi terbaik itu adalah belajar, gitu. Jadi belajar untuk berinvestasi, gitu kan. Nah sekarang kan aksesnya banyak, ya kan, akses untuk belajar tentang pasar modal itu banyak, gitu. Dan Nah terbuka, kalau iya semua orang betul. belajar. Semua sekarang semua sudah ada IG Live, ya kan, ada komunitas, ada macam-macam lah, gitu. Nah, kalau tidak tahu kan bisa, misalnya ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan. Dan MI itu sekarang terbuka. Ya, kalau misalnya ada investor yang minta dibuat edukasi atau pembelajaran, kita siap untuk melakukan itu. Gitu. Oke, oke. Waduh, menarik banget ya. Ini sambil aku bacain, kita bahas nggak apa-apa ya. Ada question-question dari teman-teman. Ini questionnya ini nanti oh ya, saya ingetin lagi. Nanti yang kasih pertanyaan ke kita itu nanti pasti akan dapetin merchandise menarik dari Capital Asset Management. Jadi jangan khawatir. Jadi sebanyak mungkin apapun kalian boleh tanya gitu kan. MNC boleh tanya langsung ke di box komen ya. Bukan komen di untuk yang pertanyaan ya di questionnya. Nah, ini ada dari Muhammad Chandra Negara. Bedanya menabung saham, menabung reksadana, dan menabung ETF. Itu apa ya, Bang? Ya, jadi sama aja sebenarnya, cuman produknya yang beda. Jadi kalau di saham, kalau kita menabung saham berarti kita yang menjadi pengelolanya, ya. Oke. Jadi kalau misalnya menabung saham itu berarti teman-teman yang akan membeli sahamnya sendiri, ya, memilih sahamnya sendiri, ya, menjual sahamnya sendiri, gitu kan, membuka rekeningnya sendiri, rekening dana nasabahnya sendiri, ya kan, Oke. gitu. Jadi kita yang kelola sendiri. Nah, kalau di reksadana kita sudah mempercayakan itu kepada yang namanya wakil manajer investasi atau kepada MI-nya. Jadi kita hanya nanti menerima hasilnya, gitu kan, dalam bentuk yang namanya laporan NAB. Nah, NAB itulah menjadi, kalau di reksadana itu NAB itu seperti harga saham, ya. Jadi itu net nilai aktiva bersihnya, ya. Aktiva bersih ya. Ya, nilai aktiva bersih. Karena kan di reksadana itu ada yang namanya aset, ada liability, ya kan? Ada bebannya. Jadi kalau dikurangkan kan itu menjadi bersih. Net aset net nilai aktif investasinya gitu. NAB-nya. Nah, pergerakan NAB inilah yang menjadi hal yang harus teman-teman lihat ketika berinvestasi di reksadana. Nah, yang namanya di reksadana. Nah, kemudian tadi ada ETF. Nah, ETF itu adalah produk yang dikeluarkan oleh MI, tetapi unitnya itu bisa ditransaksikan di sekunder. Jadi dia mirip saham gitu. Jadi biasanya kan kalau teman-teman membeli unit reksadana itu kan langsung ke MI atau melalui agen penjual reksadana, ya. Nah, kalau ETF itu bisa langsung dibeli seperti saham gitu ya. Unitnya itu ditransaksikan di pasar sekunder. Nah, itu aja bedanya. Jadi kalau ada tadi pertanyaan seperti itu aja perbedaannya gitu. Oke. Jadi jelas ya Bapak Muhammad Chandra Negara. Jadi menabung saham, menabung reksadana, menabung ETF itu perbedaannya itu seperti apa. Jadi kalau saham itu lebih ke diri kita yang akan jadi istilahnya jadi pilotnya lah gitu kan. Tapi kalau untuk reksadana itu ada dan ETF itu ada si fund manager gitu. Nah, ini di MNC Sekuritas sebenarnya untuk yang kita mau beli saham, kita mau beli reksadana, itu udah nggak dalam kalau beli saham, beli reksadana itu terus gimana caranya. Nah, kalau MNC Sekuritas di Motion Trade aplikasinya itu buka akun itu langsung bisa transaksi yang namanya saham, bisa langsung transaksi yang namanya reksadana dalam satu akun, nggak usah
pindah-pindah, nggak usah repot-repot untuk yang aku harus buka satu akun lagi, no, gitu Hmm. kan. Aku harus gimana ya, nggak. Jadi dalam satu akun ini teman-teman udah langsung bisa transaksi saham, oke, di reksadana juga oke. Dan reksadana kita untuk saat ini kita itu sudah bekerja sama, karena kita adalah sebagai agen penjual reksadana, itu kita sudah bekerja sama dengan 23 fund terbaik yang ada di Indonesia, dan pastinya akan terus bertambah. Produk kita juga makin bertambah, untuk saat ini itu udah sekitar 119-an produk. Jadi kalau mau pilih, ya kan, temen-temen itu nggak usah pusing-pusing, semuanya nanti bisa langsung ditanyakan, ya kan, kalau pas lagi ini bisa langsung ke tim MNC Sekuritas, ataupun mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol juga pas lagi IG Live, mau nanya-nanya juga boleh. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, pertanyaannya itu dari yang ras_d96. Bagaimana cara membaca NAB yang baik dan benar, Bang? Membaca NAB. Ini mungkin apa ya? NAB itu kan nilai aktiva bersih ya. Ini rada-rada rancu ya sebenarnya. Coba Bang Desmond bisa nggak ini mungkin dengan apa ya, hal-hal yang bisa dijelaskan dengan baik dan benar gitu.